Saudara, adakah pernah orang berkata bahwa saudara adalah orang baik? Atau saudara mengatakan bahwa seseorang itu sangat baik, orang baik? Apakah kita menggunakan ukuran yang sama dengan yang Alkitab katakan untuk melihat seseorang itu orang baik atau tidak? Alkitab memiliki standar sendiri untuk menilai seseorang itu dapat dikatakan sebagai orang baik. Memang benar saudaraku, penting sekali kita menjadi orang baik. Sebab Filipi pasal 4 ayat yang kelima berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga memerintahkan kepada kita memastikan orang-orang itu mengecap kebaikan kita dan betul-betul melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Tetapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ saja, saudaraku. Paling tidak ada 3 hal yang dimiliki oleh orang yang menurut Alkitab sebagai orang baik. Yang pertama, Amsal 22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati menurut Alkitab yang pertama sekali adalah orang yang suka membagi rezekinya kepada orang miskin. Kapan saudara terakhir melakukannya? Memperhatikan orang yang susah, orang yang miskin. Bukankah Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, mereka yang berbuat baik kepada orang miskin, mereka itu memiutangi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan memberkatinya. Itulah ciri orang baik yang pertama. Suka memberkati, murah hati, suka menolong orang lain, tidak pelit, tidak menahan-nahan berkat, tidak sedikit-sedikit lari ketika ada sebuah himbauan untuk saling menolong, saling memberkati. Nah, kita bersyukur kalau kita diberikan Tuhan rezeki. Sebagian daripada rezeki kita itu milik orang lain yang Tuhan titipkan lewat kita. Dan kalau kita melakukan itu, disitulah Tuhan mengenal kita sebagai orang baik. Orang baik yang kedua menurut Alkitab adalah cirinya itu mereka suka merenungkan firman Tuhan. Ini sepertinya sesuatu yang agak baru bagi kita. Mengapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan memberi. Tetapi ini hubungannya dengan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Bagaimana komitmen kita mendengarkan pengajaran dan perintah Tuhan. Ternyata di sana pun merupakan indikasi apakah kita orang baik atau tidak. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, dan di sini dikatakan di ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Engkau baik di mata Tuhan kalau engkau suka merenungkan firman Tuhan. Engkau belum tentu baik di mata Tuhan kalau engkau suka kesana kemari mencari rezeki, lalu engkau bisa menghidupi keluargamu. Tetapi engkau baik di mata Tuhan kalau engkau menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya, menyelidikinya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang baik hati menurut Alkitab adalah Ibrani 13, sekarang ayat yang ke-18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Alkitab berkata, orang yang baik itu adalah orang yang menginginkan, merencanakan, memprogram hidupnya menjadi hidup yang baik. Tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak mempermalukan Tuhan, tidak melecehkan orang lain. Tetapi dia sudah mengatur, merencanakan, merindukan hidup yang baik. Di dalam Kolose pasal yang kedua,
Ayat yang ketiga dikatakan 3 dan 4. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu yang dengan kata-kata yang indah. Ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya baik. Hidup baik itu adalah hidupnya tertib. Tidak ngutang sana sini lalu tidak dibayar. Tidak melukai di sana sini lalu tidak pernah minta maaf. Adakah saudara memiliki hidup yang baik? Menginginkan hidup yang baik? 3 ciri yang dikatakan oleh Alkitab. Orang yang baik hatinya. Yang pertama, suka membagi rezeki bagi orang lain. Yang kedua, suka merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, suka memiliki hidup yang baik, yaitu tidak menjadi beban bagi orang lain dan tidak mempermalukan Tuhan. Ayo kita berusaha memiliki hidup yang baik di mata Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita.